bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Muhammadiyah Tamanpuri. Baik, kali ini saya akan membahas suatu tema. Ini banyak pertanyaan dari orang. Apabila saya terkena virus corona atau penyakit coronavirus, apa yang harus saya lakukan? Sebelumnya, kita sempat berpikir apabila kita terjangkit virus corona bahwa dunia ini akan berakhir. Namun, itu semua keliru dan kurang tepat. Awalnya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu kondisi kesehatan kita. Apabila terkena virus corona, tergantung gejala yang diderita. Ada secara umum 3 gejala yang diderita oleh seorang yang terkena virus corona. Yang pertama adalah tentunya tidak ada gejala atau hampir tidak ada gejala. Yang kedua adalah gejala ringan. Mungkin bisa kita kategorikan ringan dan sedang, ataupun yang terakhir adalah gejala berat. Di sini saya tekankan kepada seorang yang bergejala ataupun yang tidak bergejala, itu harus tetap diperiksa oleh dokter secara kontinu. Untuk pasien yang tidak ada gejala dan gejala ringan, itu bisa kita lakukan isolasi mandiri di rumah. Sedangkan yang untuk gejala berat, tentunya kita memerlukan perawatan lebih lanjut. Gejala ringan dan sedang seperti batuk, kemudian demam, kemudian lemas badan, dan mungkin ada disertai pilek, namun tidak disertai sesak, itu kita sarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Ada 2 fungsi untuk isolasi mandiri di rumah. Yang pertama adalah mencegah untuk menularkan penyakit kita terhadap orang lain, dan yang kedua adalah untuk mencegah rumah sakit agar tidak menumpuk ataupun membludak pasien-pasien sehingga tidak tertangani. Jangan khawatir, isolasi mandiri di rumah juga cukup efektif apabila kita menerapkan standar-standar protokol kesehatan yang harus kita jalankan dalam memelihara kesehatan kita. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah secara harian kita mantau kondisi kesehatan kita di sini, baik suhu tubuh, keadaan saturasi oksigen. Apabila ada keluhan-keluhan yang mungkin cukup berat kita rasakan, segera kita melapor ke puskesmas terdekat ataupun ke rumah sakit terdekat. Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan hal-hal yang mempercepat proses penyembuhan. Tentunya yang pertama, setelah kita berobat tadi awalnya ke dokter, kemudian kita diberikan obat, kita harus mengkonsumsi obat secara teratur. Tidak boleh ada yang miss, dan segera follow up apabila obat-obat tersebut habis ataupun akan habis. Kemudian yang kedua, menjaga imunitas tubuh. Di sini peran menjaga imunitas sangat penting, karena virus, bakteri ataupun kuman lainnya dengan imunitas diri kita yang tinggi atau kekebalan yang tinggi, itu akan meningkatkan proses penyembuhan lebih cepat. Ada beberapa yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, tentunya makan sebagai asupan. Di sini pentingnya makanan bergizi dan seimbang, seperti karbohidrat, protein, lemak ataupun serat dikonsumsi secara seimbang. Kemudian yang kedua juga kita bisa lakukan olahraga. Olahraga di sini adalah untuk gerak sendi dan untuk menghilangkan rasa bosan. Karena di rumah isolasi mandiri ini cukup lama, durasinya sekitar 14 hari. Kemudian yang ketiga adalah kita lakukan untuk berjemur di luar, sehingga manfaat dari matahari kita bisa rasakan. Di sini saya menekankan akan manfaat matahari, yaitu untuk penyerapan kalsium dan untuk mengaktifkan vitamin D yang akan menyerap kalsium tersebut. Hal
hal-hal yang bisa kita lakukan saat isolasi mandiri di rumah. Pertama, kita setiap hari memantau kondisi fisik kita sendiri, baik itu suhu, saturasi oksigen, dan keadaan yang seenggaknya membuat diri kita makin hari makin berat penyakitnya pada saat kita menderita atau terkena virus corona. Kemudian yang kedua adalah dengan kita melakukan hal-hal yang mempercepat penyembuhan. Tentunya setelah kita berobat kemarin dari dokter dan melakukan beberapa pemeriksaan, kita harus minum obat secara teratur. Minum obat di sini harus secara tuntas, tidak boleh ada miss. Dan jika obat akan habis ataupun obat habis, segera melapor ke fasilitas kesehatan untuk ditindaklanjuti. Kemudian juga yang kedua adalah menjaga imunitas tubuh. Imunitas tubuh ini sangat berperan dalam proses kesembuhan ketika seorang terkena virus, bakteri, ataupun penyakit lainnya. Pertama, yang bisa dilakukan untuk menjaga imunitas tubuh adalah dengan makan, minum yang bergizi seimbang, baik dari karbohidrat, lemak, protein, ataupun serat, dikonsumsi secara seimbang. Kemudian yang kedua, istirahat. Istirahat yang cukup dalam hal ini penekanannya kepada waktu tidur. Banyak di antara kita menyampaikan waktu tidur, namun menurut penelitian, waktu istirahat yang cukup dalam hal ini tidur direkomendasikan untuk dewasa minimal 6-7 jam sehari, karena hal ini sangat berperan untuk menjaga imunitas tubuh kita. Kemudian juga kita bisa lakukan olahraga ringan, dalam hal ini olahraga ringan yang untuk gerak sendi, karena proses untuk isolasi mandiri ini memakan waktu cukup lama, yaitu sekitar 14 hari. Kemudian juga bisa kita lakukan jemur di bawah matahari untuk penyerapan kalsium di dalam tubuh. Untuk waktu berjemur yang disarankan di sini menurut penelitian khususnya kita yang ada di bagian wilayah Indonesia Barat, kurang lebih jam 9 pagi. Itu cukup sekitar 15-30 menit untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Di situ banyak manfaat yang akan kita dapat, diantaranya untuk penyerapan kalsium, daya tahan tubuh. Kemudian juga hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah, yaitu memakai masker. Memakai masker di sini ditekankan untuk memakai masker medis. Masker medis ini karena memiliki perlindungan yang cukup untuk kita dari menularkan atau ditularkan terhadap virus. Penggunaannya sendiri sekitar 4-6 jam, ataupun ketika basah itu harus segera diganti dan dibuang pada tempat yang khusus. Tidak boleh buang sembarangan. Kemudian yang kedua adalah menerapkan etika batuk. Etika batuk yaitu dengan tisu. Kemudian setelah tisunya digunakan, kita buang ke tempat khusus. Sekali lagi saya tekankan di sini tempat untuk membuang sesuatu setelah penggunaan pada seorang yang terkena atau positif corona sangat amat penting. Kemudian juga etika batuk yang kedua yaitu menutup dengan siku bagian dalam. Itu bisa kita lakukan ketika kita bersin ataupun batuk. Kemudian yang ketiga, untuk yang bisa kita lakukan di dalam rumah yaitu menjaga interaksi dengan orang lain. Minimalisir kontak atau kita berinteraksi dengan orang lain, khususnya di sini ada orang-orang yang mempunyai faktor penyulit seperti usia di atas 65 tahun ataupun penyakit kronik seperti seorang menderita diabetes, jantung, dan lain-lain. Adapun tambahannya, jika di luar itu kita harus tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Untuk tempat tidur dan toilet hendaknya dipisah jika seseorang terkena virus corona di dalam rumah ketika isolasi. Penggunaan suatu ruangan, khususnya tempat tidur, apabila kita tidak memungkinkan untuk pindah ruangan, kita bisa jaga jarak minimal 1 meter. Dan penggunaan toilet, kita bisa bergantian, tetapi orang yang terkena virus corona
hendaknya yang terakhir untuk menggunakan toilet dan setelahnya dibersihkan dengan disinfektan. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan mental. Di antaranya yang pertama adalah senantiasa terus memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk meminta kesembuhan baik yang terkena virus corona ataupun meminta perlindungan bagi kita yang tidak terkena virus corona. Itu merupakan hal yang utama. Hal lain adalah dengan tidak sering-sering membaca atau melihat video yang berhubungan dengan corona yang tidak jelas sumbernya, karena itu akan membuat kita takut, membuat kita stres, dan yang akhirnya akan membuat sistem kekebalan tubuh kita menurun. Mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk isolasi mandiri di rumah. Baik, di sini saya akan memberi info bahwa rumah sakit kami, Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, telah menerapkan protokol kesehatan untuk pandemi saat sekarang ini. Oleh karena itu, jangan ragu dan jangan takut jika ada keluhan atau gejala dalam tubuh yang dirasakan, bisa berobat ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Tentunya ketika datang menggunakan masker dan ikuti protokol kesehatan yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Demikian dari saya.